Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan Allah untuk sama-sama kita mengkaji salah satu hal terpenting di dalam syariat, yaitu mengkaji tentang masalah tauhid. Dan kita masih menjelaskan di dalam risalah Sittatu Mawadi' Minas Sirah, 6 poin ya dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa ambil pelajaran tauhid. Ya, pertemuan yang lalu kita membaca di tempat yang ketiga itu tentang kisah bagaimana syaitan ini ikut andil ya di dalam menyesatkan umat manusia, yaitu dalam kisah yang disebutkan para ulama dengan kisah Al-Gharaniq. Itu tatkala Nabi SAW beliau membaca Al-Quran yang terdapat di dalam surat apa kemarin? An-Najm ya, surat An-Najm. Maka setan di situ ikut menyisipkan ya kalimat-kalimat yang dianggap manusia itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, Aimul Lata wal Uzza, apa pendapat kalian ya tentang Lat wal Uzza? Ternyata setan itu ikut ya menyisipkan kalimat. Apa kalimatnya? Tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahuna la turja. Sungguhnya ini adalah gharaniq. Apa gharaniq? Gharaniq adalah berhala-berhala orang musyrik. Mereka namakan dengan Gharaniq. Ini adalah Gharaniq yang maha tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka sangat kita harapkan. Rasul tidak mendengar ya bisikan setan tadi, namun orang-orang yang di belakang Nabi, yaitu orang-orang musyrik, mendengarkan bisikan setan tadi. Maka dengan anggapan ini orang musyrik sangat bergembira, seakan-akan mereka ini sudah berdamai dengan Nabi. Jadi perseteruan Nabi dengan orang musyrik selama ini sekarang sudah didamaikan. Ya, dengan apa? Dengan membolehkan itu menjadikan selain Allah sebagai perantara yang memberikan syafaat kepada orang yang menyembah kepada selain Allah. Ternyata apa? Rasul mengatakan ini adalah apa? Saya tidak mengucapkannya. Rasul mengingkarinya. Baru kemudian orang musyrik pun kembali memusuhi Nabi. Nah, apa yang kita ambil di situ luar biasa. Syaitan ya begitu getolnya untuk menyesatkan umat manusia, bahkan mereka berani menyisipkan kalimat-kalimat kesyirikan di tengah-tengah Al-Quran yang dibacakan. Perhatikan, bukan sekedar menafsirkan, tapi apa? Betul-betul menyisipkan kalimat yang mengandung kesyirikan. Ya, makanya kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak waspada dari bisikan syaitan, luar biasa. Ya, iya. Ini kesimpulan dari kisah yang nomor 3. Sekarang kita berpindah pelajaran yang keempat.
Itu poin yang keempat dari sirah perjalanan Nabi yang berkaitan tentang masalah tauhid. Asy-Syaikh mengatakan qissatu Abi Thalib, yaitu kisah tentang Abu Thalib. Faman fahimaha fahman hasanan, atau faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhid wa hassan nas alaih wa tasfih uqulal musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a syirka thumma badal umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulillah ila anmat. Yaitu tentang kisahnya Abu Thalib. Barang siapa memahami dengan baik dan dia merenungkan, ternyata Abu Thalib dia ini menetapkan tauhid. Abu Thalib kita tahu ya, mati dalam badan musyrik, mati dalam badan syirik kepada Allah. Ternyata apa? Abu Thalib ini dia menetapkan tauhid. Nanti kita bacakan bagaimana ucapan Abu Thalib. Yang kedua, dia juga mendorong manusia agar apa? Agar bisa masuk ke dalam Islam. Mendorong manusia. Yang ketiga, Abu Thalib juga mempromosikan tentang bodohnya akalnya orang-orang musyrik. Ya. Beliau juga mencintai orang-orang yang masuk Islam dan menanggalkan kesyirikan. Beliau ya menghabiskan umur, harta, anak-anak, keluarga untuk menolong Rasul sampai dia mati. Perhatikan ya, ini ada 5 hal yang dinukilkan penulis kitab bagaimana jasanya Abu Thalib untuk Islam dan Rasul. Untuk Rasul. Perhatikan. Terus kata beliau, "Tsumma sabrahu 'alal masyaqqatil 'azimati wal adawatil balighati." Yang keenam, kemudian kita melihat bagaimana kesabaran Abu Thalib ketika harus menghadapi beban hidup yang sangat berat, permusuhan yang luar biasa kerasnya. Ya, Abu Thalib termasuknya dimusuhi ya. Lakin lam yadkhul fih wa lam yatabarra min dinihil awal lam yasir musliman. Perhatikan ini. Ini kata kuncinya di sini. Ini ada 6 belum sebutkan. Bagaimana besarnya jasa Abu Thalib terhadap Rasul dan dakwah Rasul. Ya, tapi apa kata beliau? Akan tetapi tatkala Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam Islam dan tidak mau berlepas diri dengan agama dia yang pertama, agama nenek moyang, ya, lam yasir musliman. Beliau tidak berubah menjadi muslim. Abu Thalib. Nanti saya ceritakan sedikit bagaimana jasanya Abu Thalib. Ini yang pertama, tidak masuk Islam, tidak ikut Nabi, tidak berubah menjadi Islam. Ma'annahu ya'tadhiru min dzalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hasyim wa ghairihima min masyayikhihim. Padahal beliau pun, Abu Thalib pun punya uzur. Tidak segera masuk Islam, kenapa? Karena beliau takut dicela. Takut mencela bapak-bapaknya Abu Thalib, Bani Hasyim, dan dari orang-orang tua nenek moyang mereka. Perhatikan, ditambah lagi, thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah. Kemudian ditambah lagi, Abu Thalib ini punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Dia pun menolong dakwah Rasul. Maka ketika Abu Thalib mati, Rasul pun memintakan ampun kepadanya. Maka Allah turunkan ayat sebagai teguran dan sebagai larangan. Allah turunkan dalam surat At-Taubah 113. Allah mengatakan, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi ya dan orang-orang beriman untuk mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik ya walaupun mereka adalah orang dari keluarga dekatnya, setelah jelas baginya bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahanam. Ini adalah ayat yang yang menegur Nabi, ayat yang memutuskan perkara Nabi tentang haramnya memintakan ampun kepada pamannya sendiri. Coba perhatikan ya, coba perhatikan, ini ayat luar biasa ini.
Ya, pembahasan ini luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita perhatikan. Abu Thalib memang luar biasa ini. Dari sisi apa? Dari sisi beliau membantu dakwah Nabi. Jadi kalau kita kembali ke sejarah awal, dari masa kecilnya Nabi. Jadi Nabi SAW begitu beliau lahir, ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab, itu disusukan kepada orang lain. Yang biasanya ini kepada orang-orang Arab Badui. Dan mereka sengaja. Apa tujuannya? Ini adalah untuk menjaga kefasihan dalam berbahasa. Karena jelas ya orang gunung ini kan nggak banyak pendatang. Bahasanya masih murni Arab asli. Masih fushahnya masih kuat. Beda sama di Mekah, di Madinah. Banyak pengunjung, banyak turis dari luar negeri. Sehingga apa? Bahasanya sedikit banyak terkontaminasi. Maka orang Arab ini, mereka menitipkan anak-anak yang bayi mereka ke gunung-gunung. Tujuannya apa tadi? Untuk menjaga kefasihan beragama. Maka Rasul saat itu ya, disusukan oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Sampai beliau berumur beberapa tahun. Nah, akhirnya apa? Ketika ada terjadi kejadian yang luar biasa, yaitu ketika sedang bermain dengan anaknya Halimah, ternyata Rasul didatangi sosok manusia yang itu adalah Jibril alaihissalam. Maka terjadilah namanya, dibelahlah dadanya Nabi Muhammad SAW. Maka si teman susuan, anak susuan ini lari langsung pulang. Ibu, Muhammad mati, Muhammad dibunuh. Ibunya pun nyari ke tempat itu. Ternyata apa? Itu adalah dilihat Rasul sedang dalam keadaan sangat pucat. Masih kecil ya, sekitar 4 tahun umurnya. Ini pucat. Ternyata apa? Rasul menyebutkan bahwa itu adalah Jibril alaihissalam membelah dada beliau, kemudian diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ya, maka keinginan-keinginan yang kotor dibersihkan. Kemudian dipasang kembali. Gitu ya. Itu singkat kisahnya. Kemudian Halimah ini merasa luar biasa ini. Ini sangat berat ya. Ini anak amanah, kemudian dia tidak bisa menjaganya. Takut kejadian dibunuh beneran. Akhirnya dikembalikan kepada sang ibundanya, kepada Aminah. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Ya, ketika Rasul berumur 6 tahun, ya, kemudian ibunya ini ngajak Muhammad kecil untuk melakukan apa? Ziarah ke makam bapaknya Abdullah yang ada di kota Madinah. Yang saat itu ditempuh sekitar perjalanan 500 km. Ya, jalan kaki atau naik unta. Ini Rasul masih kecil ya, tadi berapa? 6 tahun kurang. Itu perjalanan ditempuh 500 km bersama dengan ibu dan kakeknya Abdul Muthalib. Nah, sesampainya di Madinah setelah ziarah, kemudian hampir 1 bulan pulang. Ya, di tengah perjalanan Mekah ke Madinah, ibunya sakit keras. Qadarullah meninggal di tengah jalan. Umur 6 tahun. Maka setelah itu, ya, Rasulullah SAW dipelihara, ya, diasuh oleh kakeknya, itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nama aslinya adalah siapa? Itu bukan nama asli ya. Kalau di aktenya itu bukan Abdul Muthalib. Jadi apa? Syaibah. Apa kisahnya Syaibah itu? Jadi ketika ini lahir, Syaibah lahir ini, tiba-tiba sudah ada ubannya ini. Makanya, ada lahir ada ubannya udah. Ini ada Syaibah, berarti namanya Syaibah sekalian. Kalau orang Jawa ya namanya uban. Ini uban ini ya. Ini Syaibah udah. Maka besar terus Syaibah. Ya, si Syaibah ini itu sering sekali ikut bapaknya. Bapaknya berdagang ke Madinah, ke Syam, ke negara lain ikut. Sampai akhirnya begitu sampai ke Syam, ini saking kena panas, kena hujan, anak kecil suka main layang-layang hitam kan. Sampai ke Syam itu dikira ini Abdul Muthalib ini budaknya Muthalib ini. Sampai terkenal, orang manggilnya bukan lagi Syaibah tapi Abdul Muthalib. Itu kisahnya, itu ya. Nah, kemudian terus dididik. Belum sampai 2 tahun ya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata Pak, kakeknya ya menjelang wafatnya beliau mewasiatkan kepada anaknya Abdul Muthalib, itu siapa? Abu Thalib, paman Nabi. Begitu wafat maka dididiklah oleh Abu Thalib tadi. Nah, ini pembahasan kita di sini Abu Thalib. Jadi Rasul berapa umurnya? 8 tahun. 8 tahun ini. Ya, kalau kita SD kelas 2 ya dengan Abu Thalib ini. Coba. Abu Thalib luar biasa saking sayangnya kepada Nabi.
Suatu ketika Rasul diajak melakukan perdagangan ke Syam. Ke Syam, ya. Ternyata apa, begitu sampai ke salah satu kota sebelum masuk ke negeri Syam, itu beliau bertemu dengan seorang rahib atau pendeta. Pendeta ini aneh sekali ya. Begitu lihat rombongan tadi ini, dan padahal pendeta ini tidak pernah ada tamu langsung menemui, tidak. Begitu rombongan Muhammad kecil ini bersama Abu Thalib datang, tiba-tiba pendeta turun dan melewati banyak orang-orang dewasa menemui Muhammad tadi. Ya. Maka berkata kepada Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, hati-hati anak ini nih. Ini anak kalau ketahuan orang Yahudi di Syam, ini bisa dibunuh." Saking hasadnya orang Yahudi. Kenapa? Karena ini calon nabi, ini calon orang mulia. Abu Thalib bertanya, "Kok tahu dari mana?" Maka si pendeta mengatakan, "Tidaklah kejadian yang menimpa calon seorang nabi melainkan ketika mereka melewati lembah, melainkan pepohonan, bebatuan akan sujud kepadanya. Dia naik ke bukit pun demikian, pepohonan, batu sujud kepadanya." Tuh, itu. Ya, akhirnya apa? Abu Thalib memutuskan kembali ke Mekah, tidak jadi ke Syam. Ini ciri-ciri kenabian sudah ada. Dan ini menunjukkan bagaimana sayangnya Abu Thalib. Sampai akhirnya bertambah besar Rasul. Rasul pun kemudian apa? Beliau sampai diangkat menjadi seorang nabi. Pamannya pun paling terdepan untuk membela nabi. Ya, maka ketika Rasul sudah bertambah gencar dalam berdakwah, tadinya sembunyi-sembunyi, kemudian masuk Islamnya Hamzah, disusul 3 hari kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Dakwah terang-terangan Umar bin Khattab. Masya Allah ya, sampai Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu langsung datang ke Ka'bah. Langsung datang ke Ka'bah itu. Menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeroyok orang sekampung. Umar berani berantem dari pagi sampai sore, sampai tenggelam matahari. Itu karena capek sudah. Orang pada pulang sudah. Umar, Masya Allah ya, misal yang kuatnya Umar bin Khattab itu. Nah, ya. Nah, akhirnya apa? Setelah hari itu, Masya Allah betul-betul bahwa Islam ini terpancar luas. Nah, maka orang-orang musyrik ini berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi. Di antaranya apa? Ngelobi Abu Thalib tadi. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Abu Thalib dibujuk, dirayu, nggak bisa. Sampai akhirnya kemudian, ya, orang-orang musyrik ini mendatangi Abu Thalib, ya, dan kemudian mengancam Abu Thalib. Abu Thalib, kalau bahasa kita, kamu serahkan keponakanmu itu, atau akan kami habisi keponakanmu itu. Jadi sudah itu kali pertama. Tidak kalah daripada itu, orang-orang musyrik itu datang kepada Abu Thalib, ya, dengan apa? Dengan membawa anak muda. Ini anak muda, anaknya pinter, tampan, gitu. Sudah, kamu serahkan Muhammad, kami bunuh, ini penggantinya, gitu, kata orang musyrik gitu ya. Berbagai macam cara itu. Bahkan pada ujungnya luar biasa. Saking ancaman-ancaman orang musyrik kepada Abu Thalib bertambah mengerikan. Sampai akhirnya Abu Thalib pun memanggil Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya ibni akhi, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadza wa kadza." Wahai putra saudaraku, ya, keponakanku, kaummu telah mendatangiku dan mereka mengatakan demikian. Dan saya berat sekali untuk menanggung ancaman ini. Dan janganlah engkau bebani kepada saya dengan satu beban yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Ya, maka Rasul udah curiga ini. Jangan-jangan pamannya ini akan mengkhianati beliau. Dan jangan-jangan pamannya ini sudah lemah membela beliau. Perhatikan, ketika diancam seperti itu, apa ucapan Nabi? Rasul mengatakan, "Ya ammi, wallahi lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr hatta yudhirahu Allahu aw ahlaka fi ma taraktuhu." Rasul mengatakan, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, ya, sampai Allah menangkan, ya, dakwah ini, atau Allah akan membinasakan di dalamnya, mataraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkan." Perhatikan, ini menunjukkan bagaimana
Ya, sabatnya Nabi, kokohnya Nabi dalam berdakwah itu, gak bergeming. Dulu sudah saya ceritakan, iming-iming dari orang musyrik, tolak semuanya. Ancaman pun tidak menjadikan Rasul mundur. Maka mendengarkan seperti itu, ya, maka Abu Thalib pun berdiri. Ya, atau Rasul berdiri saat itu. Rasul menangis, Rasul berdiri. Maka kemudian Abu Thalib pun manggil Nabi. Falamma walla nadahu Abu Thalib. Ketika Rasul pergi, Abu Thalib manggil, sini ya Muhammad. Ya, dan kesimpulannya mengatakan, idhab ya ibn akhi faqultu ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Wahai keponakanku, silahkan kamu pergi. Silahkan kamu ucapkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, ya, karena apapun sebabnya. Silahkan berdakwah sepuasmu. Masya Allah ini ya, pamannya pun, perhatikan ini. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya beliau kepada ponakannya ini. Padahal beda akidah saat itu. Ya, makanya Masya Allah ya, ketika itu luar biasa. Ini kita perhatikan luar biasa pertolongan. Sampai pernah setelah fase ini tidak mempan untuk membujuk Abu Thalib, akhirnya orang-orang musyrik mereka memboikot kaum muslimin yang ada di Madinah. Diboikot. Pokoknya tidak boleh ada yang ngirim bahan makanan ke dalam kota Madinah. Sampai akhirnya Madinah, fase Madinah ini. Sudah di Madinah ini. Ya, enggak boleh itu. Enggak bisa makan sama sekali. Maka kaum muslimin luar biasa. Ya, itu namanya pemboikotan itu. Abu Thalib merasakan di situ. Sampai disebutkan dalam riwayat saat itu anak-anak nangis kelaparan, wanita pun nangis kenapa melihat anaknya kelaparan. Abu Thalib sabar. Itu termasuk dalamnya Abu Thalib. Orang musyrik padahal di tengah-tengah. Tapi Masya Allah tadi disebutkan itu. Sampai matinya. Ya, bahkan Abu Thalib dikatakan, kata Syekh tadi, Abu Thalib ini membenarkan dakwah tauhid. Mana buktinya? Buktinya itu disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Yang ucapannya Abu Thalib seperti ini. Abu Thalib bersyair. Dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu au hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Kata Abu Thalib, sungguh saya telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalaulah bukan karena celaan dan cacian manusia, niscaya engkau mendapati aku akan menerima agama itu dengan terang-terangan. Kata siapa? Abu Thalib. Abu Thalib membenarkan dakwahnya Nabi. Ya, Abu Thalib membenarkan dakwah Nabi. Tapi tadi beliau tidak masuk Islam satu. Karena urusan kedudukan beliau. Takut dicaci maki. Ini masalah, ini ngerinya ya. Ngerinya ketika seorang ini di dalam hatinya merasa tinggi. Ketika seorang dalam hatinya ini merasa fanatik. Akhirnya bisa menghalanginya. Bahkan Rasul saking berterima kasihnya kepada Abu Thalib ini, menjelang matinya Abu Thalib, Rasul mendatangi Abu Thalib. Dan ternyata di samping Abu Thalib ini ada Abdullah bin Umayyah dan juga ada Abu Jahal. Dan ada kemungkinan yang ketiga adalah Ibnul Al-Musayyib, yaitu bapaknya Sa'id bin Musayyib. Musayyib ini dia saat itu musyrik, dan juga Abdullah bin Umayyah akhirnya berdua masuk Islam. Masih kekafiran siapa? Abu Jahal ini. Maka ketika melihat pamannya dalam kondisi sakaratul maut, menjelang wafatnya, Rasul mengatakan kepada pamannya, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Perhatikan, ini menunjukkan bagaimana keinginan Nabi agar pamannya masuk Islam. Tapi Abu Jahal langsung menimpali, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci dan akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'adahu Nabi SAW. Rasul ngulang lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal ulangi lagi. Sampai akhirnya
thumma kana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan urusan terakhir sebelum matinya Abu Thalib tetap berada pada agama kesyirikan. Ini apa faedahnya? Bahayanya ya kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, bisa mengakibatkan su'ul khotimah. Contohnya Abu Thalib di sini. Luar biasa ya. Bukan hanya itu. Perhatikan, sampai Allah turunkan ayat. Sebagai apa? Sebagai pengingat kepada Nabi. Allah berfirman dalam ya Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Rasul, kau tidak bisa memberikan ya hidayah taufik kepada siapapun walaupun kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini adalah Allah turunkan berkaitan dengan Abu Thalib tadi. Masya Allah. Tapi tidak segitu, Rasul masih minta kepada Allah. Beliau mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka malam unha angka. Demi Allah, aku akan terus memintakan ampun kepada Abu Thalib selama aku belum dilarang. Tapi apa? Allah turunkan ayat. Tadi ayatnya surat At-Taubah 113. Maka alin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Sudah, selamat tinggal. Hanya saja Rasul minta kepada Allah, yaitu minta kepada Allah agar Abu Thalib diringankan siksanya. Seharusnya Abu Thalib ini berada di kerak api neraka. Tapi dengan ya syafaat Nabi, perhatikan ini syafaat khusus ya, perhatikan ini. Allah memberikan syafaat lewat Nabi kepada Abu Thalib khusus ini. Satu-satunya manusia musyrik yang mendapatkan syafaat Abu Thalib. Apa syafaatnya? Diringankannya siksaannya. Tetap kekal di neraka, cuma diringankan. Apa paling ringan di neraka itu? Rasul mengatakan yaitu seorang yang dia memakai terompah sendal dari api neraka, yang mendidih adalah otaknya. Itu seringan-ringannya penghuni neraka ya. Itu pun dia menganggap adalah siksa yang paling beratnya. Coba, itu paling ringannya. Ini luar biasa. Ini ada dengan apa? Dengan berkat doa Nabi SAW. Tapi sekali lagi, ini adalah syafaat khusus ya, syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib saja ya. Perhatikan, nah, kita sudah tergambar sekarang bagaimana jasa Abu Thalib di dalam membela Rasul ya. Memang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Allah itu menolong Islam, menolong dakwah ini dengan orang yang fajir ya. Rasul pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, innallaha yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan, menolong agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Terkadang ada ya, ada orang mungkin preman di kampungnya, tapi dia membela ustadznya itu misalkan. Kadang-kadang ada nih Abu Thalib, orang sangat fajir ya, ini bisa membela agama ini. Masya Allah. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasul memerintahkan Ali, ya Ali itu bapakmu dikuburkan. Nggak mau Ali itu. Bagaimana saya menguburkan orang kafir kepada Allah? Putranya sendiri Ali bin Abi Thalib ya tidak mau tidak mau menguburkan bapaknya. Mual gitu ya. Nggak mau. Coba, Masya Allah, ini saking bagaimana para sahabat terdidik ya, al-wala yang dan barok yang begitu terangnya. Bapaknya sendiri mati nggak mau menguburkan. Coba ya, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kecintaan itu hanya dibangun di atas keimanan. Nah, perhatikan ya, ini luar biasa bagaimana Abu Thalib. Tapi ini yang menjadi penekanan beliau. Ya, walakin lam yadkhul fihi. Akan tetapi tatkala Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam Islam. Kan tidak mau masuk ke Islam kan? Dan tidak berlepas diri dari agama dia yang awal. Tidak mau berlepas diri kepada agama Abu Thalib yang menyembah berhala. Lam yasir musliman. Tidak menjadikan Abu Thalib menjadi muslim. Ditambah lagi banyak udzur sekali beliau. Ya, Masya Allah. Maka ya, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau ketika menyimpulkan kisah ini, beliau mengatakan, fadalla hada ala anna madhal Islam wa madhar Rasul wa i'tiqada anna al-Islam haqqun wa anna Rasul haqqun min ghairi ittiba'i lir-rusul anna dzalika la yanfa'u wa annahu la budda min ittiba'i Rasul li anna hada law kana yanfa'u la nafa'a Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa
seorang yang memuji Islam, memuji Rasul, dia punya iktikad, punya keyakinan Islam adalah benar, Rasul pun benar, tapi tanpa mengikuti Rasul, hal itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka bagaimana? Harus seorang dikatakan Islam itu ketika dia ittiba kepada Rasul. Kalau hanya sekedar membenarkan Islam, ini bermanfaat, niscaya Abu Thalib akan mendapatkan manfaat. Ya, iya, ini Masya Allah, ini kesimpulannya. Nah, makanya kata beliau rahimahullah, perhatikan. Ini kesimpulan dari Syekh Shalih Fauzan. Maka Syekh Muhammadul Wahhab beliau menyimpulkan dalam penutup dari tempat yang keempat ini. Walladhi yatabayyanu hada annahu idza urifa ar-rajul min ahli al-bassah aw ahsa bi hubbid din wa bi hubbil muslimin ma annahu lam yansur ad-din biyadin wala malin wala lahu min al-a'dar mithlu mali Abi Thalib fahuwa al-waqi' min aktsari man yad'i din tabayyana lahul huda min ad-dhalal wa arafa su'al afham wallahul musta'an. Maka dengan ini telah jelas orang yang dikenal, ya, dia baik penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, ini tuh nama kota, ya, dia dikenal mencintai agama, mencintai kaum muslimin, ya, padahal mereka tidak menolong agama baik dengan tangan atau dengan harta, dan mereka tidak punya udzur seperti Abu Thalib, ya, dan dia memahami kenyataan yang ada kebanyakan manusia yang mengaku-ngaku Islam. Insya Allah sekarang orang ngaku Islam macam-macam ini, tapi ketika mereka tidak ittiba kepada Nabi, tapi ketika mereka tidak meninggalkan ajaran nenek moyang yang mengandung kesyirikan, bagaimana? Tidak ada manfaat sama sekali. Perhatikan, ya, ini orang, intinya gini, orang sekarang ngaku Islam banyak sekali, ngaku dia cinta Islam. Buktinya apa? Masuk rumah banyak kaligrafi, depan rumah Assalamualaikum, motornya bukan Bismillah, ya, nanti ada gantungan ayat kursi, ya, seakan-akan dia cinta Islam. Tapi kata beliau, ketika seorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak mengittiba kepada Rasul, apa katanya? Tidak bermanfaat sama sekali. Itu maksudnya, itu pelajaran tauhidnya di situ, ya. Jadi tidak cukup bahkan jadi apa yang diberikan Abu Thalib kepada kaum muslimin, kepada Islam itu lebih banyak daripada jasa kita sebagai muslim kepada Islam itu sendiri. Nah, makanya artinya apa? Kita itu jangan terlalu pede, ya, jangan terlalu pede, ya. Ini Masya Allah, ini jadi kata Syekh Shalih Fauzan belum mengatakan wa binaan ala hada fa inna haula'il ladzina yusallun wa yasumun wa yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qad yujahiduna al-kufar walakinnahum la yatrukuna syirka haulal adrihat wal qubur yastaghithuna bil amwat wa yadhbahuna lil qubur fahaulai la yanfa'uhum dzalik li'anna syirka la yanfa'u mahu amalun. Perhatikan, maka dibangun di atas kaidah ini, maka mereka orang-orang yang sholat, berpuasa, menyaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahkan terkadang mereka berjihad melawan orang kafir, tetapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan yang berkaitan tentang persembahan-persembahan, kuburan-kuburan, istighatsah kepada orang sudah mati, menyembelih kepada kuburan. Fahaulai la yang fahum bidzalik, maka mereka tidak bermanfaat pada iman mereka. Kenapa? Li'anna syirka, karena kesyirikan itu la yanfa'u amal tidak bermanfaat untuknya. Ini penekanan beliau di situ. Jadi kenyataan sekarang orang yang sholat, puasa dan sebagainya, tapi tidak meninggalkan kesyirikan, maka amalan mereka, ya, jihadnya mereka itu tidak ada manfaat sama sekali. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu jika engkau berbuat syirik kepada Allah. Perhatikan, khitabnya di sini Rasul. Wahai Muhammad, andaikan kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapuskan amal-amalmu. Coba, ini Rasul. Andaikan Rasul ini berbuat syirik kepada Allah, terhapus amalannya. Bagaimana dengan kita? Satu. Yang kedua, Allah mengatakan la yahbatanna amaluk.
Allah mendatangkan dengan dua taukid. Taukid yang pertama apa? Lam, la yahbatonna. Lam di sini adalah waqi'ah ba'dal qasam. Dia terletak setelah sumpah. Mana sumpahnya? Mahdhuf, tersembunyi. Andaikan ditambahkan wallahi la yahbatonna. Perhatikan, Allah bersumpah di situ. Yang kedua dengan apa? Dengan lam, lam tadi, waqi'ah ba'dal qasam. Yang ketiga la yahbatonna, nun taukid lagi. Jadi sungguh dan sungguh jika syirik kepada Allah akan terhapus amal-amalmu. Amal yang mana di situ? Apa amal satu atau dua? Amalu, semua amalan. Dari mana kaidahnya? Kembali kepada ilmu tafsir. Kaidah dalam tafsir. Jadi bahwa kalimat nakirah yang dia mudhaf yufidul umum. Amal nakirah dan dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya kaf. Berarti apa? Akan terhapus seluruh amalanmu. Ini luar biasa nih ya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang sangat merugi. Coba Allah mengatakan apa? Terhapus seluruh amalannya. Maka penekanan beliau di sini, kita jangan pernah merasa lebih pede daripada Abu Thalib. Abu Thalib banyak jasanya kepada Islam, tapi apa? Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, pertolongannya, kesabarannya, ya, kecintaan kepada Islam tidak manfaat sama sekali. Ketika Abu Thalib ini tidak meninggalkan kesyirikan, tidak meninggalkan agama yang diyakini selama ini. Ini pelajaran tauhid yang luar biasa. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ilmu yang mungkin baru ini atau menguatkan ini menjadi ilmu yang semakin menguatkan keimanan, semakin menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.